Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya karena telah menyelesaikan tugas ini dengan lancar dan baik. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada orang yang sedang menonton ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Ibu Meti Mediastuti Sofian, SOSMAP, selaku pengajar mata kuliah Administrasi Pemerintahan Desa. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami mengangkat tema terkait peran infrastruktur dalam menunjang kesejahteraan warga Desa Bojong Soang, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Sebelumnya saya tidak sendiri di sini. Perkenalkan dulu, nama saya Lina Yuliani sebagai moderator. Adapun rekan saya yang lainnya ada Anissa, ada Najma, ada Akmal, ada Alfi dan juga Nurul. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, izinkan saya untuk memberikan gambaran dulu terkait materi yang kita ambil. Kita masuk dulu ke dalam latar belakang. Seperti yang ada di PPT, pembangunan infrastruktur adalah salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dan memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat. Banyak yang daerahnya terkena pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dapat memberikan dampak negatif dan positif dari segi ekonomi. Maka dari itu, pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan angka kesejahteraan serta akan sangat memudahkan mobilitas masyarakat sekitar untuk menunjang aktivitas sehari-harinya. Oleh karena itu, dari pembangunan infrastruktur ini adalah salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena bersangkutan kepada kesejahteraan masyarakat. Untuk selanjutnya, akan ada alasan penelitian yang akan disampaikan oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi saya. Jadi alasan kelompok kami melakukan penelitian ini ialah alasan utamanya untuk melakukan penelitian ini karena keingintahuan kami terhadap bagaimana peran infrastruktur penting dalam menunjang dan menjadi tolak ukur dalam kesejahteraan suatu wilayah, khususnya dalam Desa Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Dengan begitu, kelompok kami mengkaji permasalahan-permasalahan yang terdapat di Desa Bojong Soang dan kita peroleh wawasan yang lebih baik tentang faktor keberhasilan apa saja yang menjadi hal krusial dalam menunjang pembangunan infrastruktur di Desa Bojong Soang, serta bagaimana koordinasi dan peran kepala desa serta peran masyarakatnya terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Bojong Soang. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Untuk pemaparan selanjutnya, yaitu akan dijelaskan terkait tujuan penelitian yang akan dijelaskan oleh Saudara Najma. Pada Najma dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan tujuan dari penelitian ini. Yang pertama itu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong terpenuhinya tingkat infrastruktur di Desa Bojong Soang. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja yang sudah terrealisasi dalam tingkat pembangunan infrastruktur di Desa Bojong Soang. Terima kasih. Oke, teman-teman, ada metodologi penelitian yang akan dijelaskan oleh Saudara Akmal. Kepada Akmal dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana metode penelitian yang kita gunakan. Menurut Moleng, pada tahun 2007 adalah suatu cara memahami dengan tujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subjek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi, entah dalam bentuk kata-kata serta bahasa, pada konteks khusus yang dialami serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Kepenulisan jurnal ini sendiri menggunakan jenis metode penelitian kualitatif untuk mengetahui data
dan informasi mengenai peran infrastruktur dalam menunjang kesejahteraan warga Desa Bojong Soang, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Nah, adapun sedikit dari penjelasan metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena melalui pengumpulan dan analisis data non-numerik atau tidak melibatkan angka-angka atau hitungan. Pendekatan ini biasanya melibatkan teknik seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk menggali makna, konteks, dan interpretasi subjek dari fenomena yang diteliti. Dan metode kualitatif ini juga sering digunakan dalam penelitian sosial, ilmu yang mengenai tentang kehumanioraan dan studi manusia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kompleks tentang bagaimana mengapa sesuatu itu terjadi. Kelebihannya adalah mampu menangkap kekayaan detail dan kompleksitas serta memungkinkan penelitian untuk memahami perspektif individu secara mendalam. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk metodologi penelitian sudah selesai. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang akan dipaparkan oleh dua orang. Yang pertama oleh Alfi. Kepada Alfi dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk memaparkan. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian. Hasil penelitian ini terbagi beberapa unsur. Yang pertama mungkin keadaan geografis. Desa Bojong Soang secara geografis, Kecamatan Bojong Soang, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung merupakan dataran dan berada di luar kawasan hutan. Susunan tingkat pemerintahan berdasarkan pada keadaan geografis di Desa Bojong Soang sendiri terdiri dari 17 RW, 106 RT, dan 4 dusun. Adapun kesehatan, pada bidang fasilitas dan sarana kesehatan di Desa Bojong Soang masih dalam tahap pembangunan, karena pasalnya pemerintah Desa Bojong Soang sedang memperbaiki dan membangun ulang unit pelayanan terpadu atau bisa dibilang posyandu untuk dapat terus memenuhi segala kebutuhan bagi para ibu hamil, bayi, dan lansia. Selanjutnya yang ketiga ada penduduk. Jumlah penduduk pada Desa Bojong Soang sendiri terdiri atas 9.063 laki-laki dan 11.433 perempuan dengan total keseluruhan 20.496 jiwa penduduk. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa masalah kependudukan ini akan terus meningkat setiap tahun sesuai dengan tingginya angka kelahiran yang ada. Dan yang keempat, perumahan dan lingkungan. Realisasi kondisi pada lingkungan di Desa Bojong Soang hampir terpenuhi karena pada pengelolaan dana dasarnya sendiri terdapat program pemberdayaan perbaikan infrastruktur lingkungan hidup bagi masyarakat, mulai dari pembenahan rumah tidak layak huni sebanyak 30 unit rumah warga hingga perbaikan jalan-jalan gang seperti jalan-jalan yang menghubung antar RT, antar RW, dan masih banyak lagi. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Oke, untuk pembahasan terakhir akan dijelaskan oleh saudara Nurul. Kepada Nurul dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan membahas terkait pembahasannya, yaitu adanya infrastruktur yang baik ini menjadi penopang kesejahteraan rakyat. Tidak hanya dalam bidang ekonomi saja, infrastruktur ini juga
berpengaruh pada bidang sosial dan budaya. Nah, peran infrastruktur dalam bidang ekonomi itu sendiri adalah bisa menjadi sarana dalam melakukan berbagai kegiatan perekonomian, seperti misalnya jual beli serta kegiatan perekonomian yang lainnya. Nah, sementara dalam bidang sosial itu sendiri, peran infrastruktur yang baik bisa menjadi sarana untuk komunikasi antar masyarakat. Nah, apabila tidak adanya infrastruktur yang baik, maka sebuah daerah atau tempat akan terisolasi dengan daerah lain, di mana mungkin daerah yang terisolasi tersebut jaringannya atau hubungannya itu akan terputus. Nah, dengan daerah luar, dan hal itu bisa menjadikan kehidupan daerah tersebut akan sangat terganggu. Nah, untuk pembangunan infrastruktur ini memegang peranan krusial dalam bidang meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberadaan infrastruktur yang memadai itu tidak hanya menciptakan peluang kerja, melainkan juga membuka atau memperluas akses ke berbagai wilayah, meningkatkan aktivitas ekonomi di suatu daerah, dan mendukung penyediaan layanan publik seperti penghubung masyarakat dengan fasilitas puskesmas atau sekolah. Nah, pembangunan infrastruktur ini khususnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan prioritas pada keberlangsungan hidup dan kemakmuran penduduk di suatu tempat itu sendiri. Nah, untuk ruang lingkup pembangunan infrastruktur itu dapat dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur transportasi pedesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat, yaitu bisa contohnya jalan atau jembatan. Nah, yang kedua, pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian seperti irigasi pedesaan. Dan yang ketiga, ada pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi pada penyediaan air minum dan sanitasi pedesaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, pemerintah Desa Bojong Soang ini merupakan suatu roda penggerak dalam pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan dana desa dan berkolaborasi dengan para pihak swasta yang ada di lingkungan desa tersebut. Dana desa yang lumayan besar ini menjadi modal yang kuat untuk membangun infrastruktur yang berguna untuk kesejahteraan dan aksesibilitas bagi rakyat Desa Bojong Soang itu sendiri. Jadi pemerintah Desa Bojong Soang itu sendiri tidak hanya bergerak secara sendiri gitu. Jadi ada pihak swasta yang mencampuri urusan-urusan dalam pembangunan infrastruktur itu guna untuk mempercepat pembangunan yang ada di Desa Bojong Soang itu sendiri. Nah, pemerintah Desa Bojong Soang juga memanfaatkan dana desa yang pengalokasiannya itu kepada 30 rumah tadi di hasil penelitian dijelaskan. Nah, itu tuh diambil dari dana desa gitu. Pembangunan infrastruktur yang baik tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga harus ada kerjasama atau berkolaborasi dengan pihak swasta supaya mempercepat tingkat pembangunan dan perekonomian guna untuk mendapatkan kesejahteraan rakyat. Mungkin sekian, kembali ke moderator. Oke teman-teman sekalian, kita sudah membahas atau sudah memaparkan semua isi dari materi kita kali ini. Mungkin kita akan masuk dalam kesimpulan. Seperti yang tadi teman-teman sudah dengarkan, bahwasannya infrastruktur itu berperan sangat penting dalam pembangunan di suatu negara, karena akan menimbulkan banyak dampak positif kepada masyarakat itu sendiri. Adapun di Desa Bojong Soang telah berhasil melakukan pembangunan yang mana di dalamnya bisa ada kenaikan terkait dalam bidang ekonomi ataupun bidang sosial. Oleh karena itu, untuk pemerintahan mungkin bisa untuk lebih diperhatikan lagi terkait infrastruktur, bagaimana caranya untuk meratakan infrastruktur agar kesejahteraan ini bisa dirasakan oleh
oleh semua masyarakat di Indonesia. Oke teman-teman sekalian, kita sudah ada di penghujung pemaparan. Sekian materi yang bisa dipaparkan kali ini. Semoga dapat dipahami, salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.